Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan segera memulai ibadah kita secara online. Kita mohon kiranya Tuhan memberkati sehingga ibadah ini bisa berjalan lancar dari awal hingga selesainya. Mari kita mengangkat pujian I Give You My Heart. This is my desire to honor you. Oh, my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I live. Lord, have your ways in me. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Kita mengangkat pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus
kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Menyesallah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang-orang berdosa supaya bertobat. Allah yang Maha Pengampun, kami datang dalam kesadaran dan kelemahan dan ketakberdayaan kami di hadapan-Mu. Ampunilah kami akan segala dosa, pelanggaran kami terhadap-Mu dan sesama serta lingkungan ini. Dan kiranya Engkau sucikan, layakkanlah kami berkenaan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita pengampunan dosa. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus tidak menghendaki supaya orang berdosa itu mati, tetapi Ia menghendaki supaya mereka bertobat dan hidup. Atasnya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi orang yang sungguh-sungguh mengaku dan menyesali dosa-dosanya, yang tidak ragu-ragu imannya kepada karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat pujian, tercurah darah Tuhanku. Petunjuk hidup baru yang saya ambilkan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Demikian bunyinya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mari kita mengangkat pujian, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
dikasih oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Kasih dari Sorga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah pagi ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami dengan kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang akan dibaca, yang akan direnungkan itu menuntun di dalam iman percaya kami kepadamu, sehingga makin kuat di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Tuhan, pimpin hamba-Mu yang diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kiranya kuasa Roh Kudus itu yang menuntunnya. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini saya ambilkan di dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 17 sampai ayat 26. Demikian bunyinya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidur dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah pembacaan kita pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan beberapa ayat ini ada beberapa pelajaran yang penting untuk kita pahami
supaya kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dari kebenaran firman Tuhan ini. Kalau saya melihat ayat 17, setelah kesembuhan orang sakit kusta, yang membawa pesan tentang kasih itu adalah penggenapan hukum Taurat dan perintah utama di dalam ajaran Taurat. Lukas beralih pada cerita tentang penyembuhan seorang lumpuh. Lukas menuliskan tentang bagaimana kuasa Allah menyertai Yesus di dalam pengajaran dengan penuh kuasa, sehingga banyak orang dari berbagai daerah mendengarkan, termasuk para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lukas menyatakan kuasa Tuhan menyertai Yesus. Mujizat Yesus adalah mujizat dari Allah. Kehendak Yesus adalah kehendak Allah. Apa yang dikerjakan Yesus adalah pernyataan dan kehendak Allah. Yesus sendiri adalah representasi Allah Bapa. Yesus memiliki natur Allah yang berasal atau keluar dari Bapa, sehingga disebutkan anak tunggal Allah. Kalau sudah baca beberapa referensi, salah satunya terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 38 dan Yohanes 8 ayat 42 mengatakan bahwa dia adalah bagian dari apa yang direncanakan Bapa. Dia adalah anak tunggal Allah. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah sejalan dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya menemukan beberapa hal yang penting yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Membangun kepedulian untuk orang yang menderita. Beberapa orang mengusung seorang lumpuh kepada Yesus, namun karena terhalang banyak orang, mereka mencari cara lain dan berhasil membawa masuk orang itu di hadapan Yesus. Peristiwa beberapa orang membawa orang lumpuh datang kepada Yesus ini memberikan kita beberapa pengajaran yang perlu kita contoh. Yang pertama itu ada kesatuan, ada tujuan, yaitu membawa si lumpuh, orang yang menderita, kepada Yesus. Yang kedua ada kerjasama yang baik. Yang ketiga ada ketekunan, ada kegigihan dan kreatif. Mengapa saya katakan ada kreatif? Mula-mula ada halangan, banyak orang menghalangi orang lumpuh ini dibawa masuk. Tetapi mereka tidak putus asa, tetapi mereka mencari jalan yang luar biasa mereka lakukan, yaitu mereka membawa si lumpuh ini ke atap, lalu menurunkan dari atap sampai di depan di mana Tuhan Yesus Kristus mengajar. Kemudian yang keempat, kalau sudah perhatikan, ada kasih yang betul-betul nampak dari kebersamaan itu. Oleh karena mereka betul-betul ingin menunjukkan suatu kepedulian terhadap orang-orang yang menderita, khususnya orang lumpuh ini. Yang kedua, kalau saya perhatikan di dalam ayat 21 sampai 24, yaitu jangan menyerah dalam menghadapi kesulitan. Percayalah pada Yesus yang berkuasa itu. Kalau sudah membaca dan merenungkan bagian ini, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu berkata dalam hati tentang ketidaksetujuan atas apa yang dilakukan oleh Yesus, yakni memberikan pengampunan dosa. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu bertentangan dengan ajaran yang selama ini mereka lakukan. Dan itu menyebabkan ada konflik di dalam hati orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu. Namun Yesus tahu isi hati mereka,
dan meresponi dengan suatu pertanyaan retoris dan berkata di depan mereka bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa dan membuktikan kuasanya dengan membangunkan orang yang sakit lumpuh ini sehingga ada kesembuhan. Yang ketiga, saya perhatikan ayat yang ke-25 dan 26, yaitu dalam situasi apapun muliakan Tuhan. Ini menjadi suatu kesimpulan dari teks yang kita baca ini, yaitu orang lumpuh itu pun bangkit dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah, dan orang yang ada di dalam rumah itu pun sangat terheran dan memuliakan Allah. Yesus adalah Allah yang bukan hanya melakukan mujizat, tetapi juga dapat mengampuni dosa. Ini pengalaman yang dirasakan, yang dialami oleh orang lumpuh itu, dan itu juga disaksikan oleh orang-orang yang membawa orang lumpuh itu dan semua orang yang sedang mendengarkan apa yang dikatakan oleh pribadi Yesus Kristus. Dari pelajaran ini mengingatkan kepada kita semua, kita perlu datang kepadanya karena Dia sanggup mengampuni dosa kita. Dia juga sanggup memulihkan penderitaan secara jasmani, dan itu karena Dia berkuasa. Dia adalah Allah, Dia pribadi yang sungguh menunjukkan kuasanya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini yang kita coba merenungkan dari teks yang kita baca pada pagi ini, yaitu pengajaran yang sangat menarik yang harus kita tiru di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya, yaitu bagaimana kita bisa peduli dengan orang-orang yang menderita, bisa empati dengan orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan pertolongan di dalam kehidupan ini. Ini ditunjukkan melalui orang-orang yang ada di sekitar orang lumpuh ini. Mereka sungguh-sungguh dapat memperhatikan orang yang menderita. Saat ini momen itu sangat banyak untuk kita lakukan, apalagi dalam situasi sedang mengatasi COVID-19 ini. Upaya yang dilakukan begitu luar biasa, dan sampai sekarang ini masih juga belum bisa selesai untuk mengatasi itu. Dan dampak dari situasi itu begitu banyak orang yang sedang mengalami penderitaan. Ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang mau makan sulit oleh karena tidak ada persediaan yang cukup. Kesempatan yang luar biasa kalau kita bisa melakukan belajar seperti orang yang membawa orang lumpuh itu. Artinya ada inisiatif melihat penderitaan dan membawa kepada Tuhan supaya mereka mendapatkan pertolongan yang asalnya dari Tuhan. Ini momen yang begitu luar biasa yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian juga jangan takut ketika kita sedang menghadapi berbagai kesulitan. Kita harus meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Yesus Kristus itu adalah Allah yang berkuasa, yang pasti akan memberikan jalan yang terbaik ketika kita ada niatan untuk melakukan sesuatu yang baik kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Ini hal-hal yang menarik yang harus kita tiru, yang harus kita praktekkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang penting juga yang harus tiap-tiap saat ada di dalam kehidupan kita, kita terus memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sehingga kita akhirnya didapati
kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dapat memancarkan sesuatu yang indah, sehingga banyak orang melihat ada mujizat, ada kuasa, ada pengalaman-pengalaman yang betul-betul akan bertumbuh di dalam kehidupan ini. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan pujian syukur. Engkau memberkati kami. Pada pagi hari ini kami boleh membaca sebagian sabda firman-Mu. Kami diingatkan melalui pengajaran-pengajaran yang sangat indah untuk dipraktekkan di dalam kehidupan ini. Tuhan, tolong biarlah melalui kuasa Roh Kudus itu kami dimampukan untuk mempraktekannya itu. Saat ini merupakan momentum yang begitu luar biasa kalau itu bisa dikerjakan di lingkup pengaruh yang Tuhan percayakan pada kami semua. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mengumpulkan persembahan dari tempat kita masing-masing agar persembahan itu dapat dijadikan sarana untuk menolong banyak orang, sehingga kita bisa belajar untuk mulai melakukan bagaimana kita bisa memperhatikan orang-orang yang sedang mengalami berbagai penderitaan. Mari kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberi kami kesempatan untuk mengumpulkan persembahan yang akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar apa yang sudah dipersiapkan ini Tuhan dipermuliakan, dan setiap pribadi yang menggunakan di dalam pekerjaan Tuhan ini kiranya sungguh diberkati sehingga banyak orang boleh menikmati apa yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Engkau berkenan untuk mengingatkan kami untuk terus melakukan firman-Mu. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu keadaan bangsa kami ini sekarang. Segala permasalahan yang dihadapi, baik masalah politik, ekonomi, sosial, secara khusus juga untuk pemutusan penyebaran pandemi COVID-19. Tuhan kiranya menolong. Tuhan berikan hikmat, kemampuan yang asalnya daripada-Mu, sehingga semua yang sedang dialami ada jalan yang terbaik yang Tuhan berikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan. Berikan
kemampuan oleh Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi ini. Engkau tolong di setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Jadikan gereja-gereja-Mu ini sebagai alat untuk mewujudkan kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pribadi kami dan keluarga. Dengan banyaknya pergumulan, kami merasa tak sanggup menjalani semuanya ini. Mampukan kami dari yang membuat kami takut, membuat kami gelisah, membuat kami khawatir. Kiranya Tuhan tolong supaya ada kuasa Tuhan yang menuntun kepada kami semua, sehingga kami boleh dibebaskan. Apapun yang akan kami terima dan yakin, dan kami percaya bahwa rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, dan Engkau akan memberikan kami yang terbaik. Tuhan, inilah ucapan syukur dan doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, di mana saudara berada, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mohon pengutusan dan berkat agar kita boleh menikmati tuntunan Tuhan hari ini dan sepanjang minggu ini. Mari kita mengangkat pujian, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Engkau. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama ibadah ini. Sekarang ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami. Tolong pimpin kami Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah di dalam kehidupan kami semua. Arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan saya mengatasnamakan semua yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah pada saat ini. Dan untuk informasi, ibadah kita pada minggu depan, Minggu 31 Mei 2020, ibadah akan dilaksanakan satu kali, yaitu pada jam 9 pagi. Sangat diharapkan kehadiran jemaat semua untuk terus bergabung dalam channel YouTube kami.
Saya juga punya informasi tambahan untuk anak-anak sekolah minggu. Kita akan mengadakan lomba nyanyi. Ada kategori A dan kategori B. Jadi anak-anak usia 4-6 tahun masuk dalam kategori A dan anak-anak usia 7-12 tahun masuk kategori B. Untuk informasi lebih lanjut akan diinformasikan melalui Facebook Gereja KGBI Samaritania. Saya juga mengingatkan kepada jemaat semua, jangan lupa untuk setiap video yang ada di bawah ini di like, komen, dan tetap di subscribe channel YouTube ini, ditekan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube kami. Saya juga mengingatkan kepada jemaat semua untuk tetap menjaga kebersihan, jaga kesehatan, cuci tangan, gunakan masker ketika bepergian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.